Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan yang penuh berkah. Semoga puasa kita tahun ini menjadi puasa yang berkualitas untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang ilmu akhlak. Alhamdulillahil karimil khalaq wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mab'uthi li tamami makarimil akhlaq wa ala alihi wa ashabihi ma jaraq wala mutakhis wa bayani ala sifatil awraq. Ilmu akhlak adalah suatu kaidah, suatu pengertian dari kaidah-kaidah untuk mengetahui baiknya hati dan beberapa anggota tubuh manusia. Jadi dengan akhlak yang baik kita bisa mengetahui bagaimana baiknya kepribadian orang tersebut. Ilmu akhlak ini sangat penting diperlukan oleh seorang muslim, terlebih generasi muda yang seharusnya semenjak dini harus diajarkan akidah dan akhlak Islam. Yang pertama kita akan mempelajari tentang takwa. Kenapa takwa? Karena dalam takwa ada iman. Dengan kuatnya iman seseorang, maka akan baik pula akhlaknya. Dalam kitab Taisirul Khalaq karangan Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi, di sini ada beberapa bab. Bab yang pertama adalah takwa. At-taqwa hiya imtithalu awamirillahi azza wa jalla wajtinabu nawahihi sirron wa alaniyah. Pengertian dari takwa. Takwa adalah melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Sangat mudah sebenarnya, seperti kita harus wajib menjalankan sholat. Kita tidak boleh melakukan maksiat seperti berbohong, mencuri, dan yang lain sebagainya. Tapi di sini ditekankan sirron wa alaniyah, baik dalam keadaan terang-terangan ataupun samar, baik dilihat ataupun tidak. Contoh kecilnya, kalau tidak ada polisi, kita akan tidak memakai helm ketika berkendara misalnya. Itu berarti belum mencapai takwa. Di situ ditekankan sirron wa alaniyah. Jadi baik tidak dilihat ataupun dilihat, kita akan tetap takwa, tetap menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Fala tatimmu illa bitakhalli angkuli radilatin wa tahalli bikuli fadilatin fahiya at-tariqu alladhi mangsalakahu ihtada wal urwatul wuthqa allati manistamsaka biha najah. Di kitab niki juga disebutkan bahwa takwa itu tidak sempurna kecuali dengan menjauhi semua keburukan yang menghiasi dengan semua kebaikan. Berarti misalnya melakukan sesuatu yang maksiat, ya harus ditebus dengan taubat dan segera melakukan kebaikan. Takwa itu adalah jalan yang apabila menempuhnya maka akan mendapatkan petunjuk. Jadi dari takwa kita juga bisa melihat keimanan, kadar keimanan seseorang itu seberapa. Nah, dengan iman yang kuat bisa diketahui akhlaknya juga akan baik. Wa asbabuhu katsiratun minha ayulahital insanu annahu abdun dalilun wa anna rabbahu qawiyyun azizun ila akhirih. Sebab-sebab takwa itu sangat banyak.
Di sini disebutkan diantaranya, sederhana saja, kalau seseorang itu merasa bahwa dirinya hina, penuh dosa, sedangkan Tuhannya, Allah itu adalah zat yang kuat, yang maha sempurna, yang maha mulia, maka hendaknya orang tersebut juga tidak akan pernah mendurhakai Tuhannya. Sederhananya seperti itu. Jadi kalau contohnya lagi, kita mengingat kebaikan-kebaikan atau kuasa Allah, maka kita akan tidak pernah melakukan maksiat. Kita mengingat bahwa kita nanti hidup ini akhirnya juga akan mati, juga akan meninggal, maka dalam kesempatan hidup ini kita harus melakukan yang sebaik mungkin dengan melakukan ibadah-ibadah yang disebutkan tadi dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu sebab-sebab takwa. Sederhana saja seperti itu. Dalam kehidupan sehari-hari pun seperti itu juga. Sekolah, pengen masuk sekolah yang bagus, kita juga harus berusaha belajar, mengikuti tes. Dalam kehidupan pun seperti itu. Kalau kita ingin sukses dalam hidup di dunia maupun di akhirat, maka kita juga akan melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Itu merupakan sebab-sebab dari takwa. Kenapa kita harus takwa? Ya, alasannya sederhana saja. Karena Allah itu zat yang paling mulia, yang paling kuat, dan manusia itu adalah zat yang paling hina dan penuh dosa. Kemudian wa amma tamrotuhu fasa'adatud daraini. Kemudian faidah dari takwa adalah bahagia di dunia dan akhirat. Kalau di dunia kita sudah melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah, kewajiban-kewajiban sebagai seorang hamba, dan meninggalkan larangan-larangan Allah, maka kita tidak hanya bahagia di dunia, tapi juga akan bahagia di akhirat. Kita akan selamat di akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tidak bermaksud menggurui, tidak bermaksud menghakimi siapa-siapa, tapi kita bersama-sama introspeksi dan membenahi diri dengan mempelajari ilmu akhlak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.